Please banget normalisasi manifestasi dalam kehidupan kamu sehari-hari, sesederhana apapun bentuk manifestasinya, termasuk manifest love, manifest SP, manifest seseorang, manifest specific person ke dalam hidup kamu. Aku ngomong kayak gini karena aku ngelihat banyak sudut pandang di luar sana yang menyebabkan proses manifestasi SP atau proses manifestasi seseorang itu jadi lebih ribet, jadi lebih rumit dari yang seharusnya. Jadi lebih kayak penuh misteri, penuh teka-teki, penuh lika-liku, penuh drama, penuh dilema kayak gitu dari yang seharusnya. Kamu bisa juga kok membuat proses manifestasi seseorang, manifestasi SP-mu itu, specific person-mu itu ke dalam hidupmu, tapi dengan lebih sederhana, dengan lebih chill, dengan lebih enjoy aja gitu ngejalanin prosesnya. Intinya sih kayak begitu gitu. Karena kayak gini, coba kita sama-sama berefleksi, melihat ke kehidupan kita yang lalu. Dan ini konteksnya adalah tentang manifest seseorang atau manifest SP. Kalau misalnya kamu dulu mungkin zaman SMP, zaman SMA, atau mungkin zaman kuliah, pernah suka sama seseorang, kamu nggak tahu kenapa kamu suka sama orang tersebut, ya suka aja gitu, nyaman aja, berasa nge-vibe aja gitu, berasa sefrekuensi gitu mungkin ya, pokoknya asik lah gitu, asik. Relasinya itu asik banget. Terus kamu ngebayangin gitu, wah kayaknya asik juga nih, seru juga nih pacaran sama dia gitu. Secara otomatis imajinasi kamu mulai membuat berbagai gambaran tentang wah jalan bareng sama dia, atau makan bareng sama dia, nonton bareng sama dia, ngelakuin berbagai aktivitas sama dia dan kawan-kawannya. Dan kamu membayangkan hal itu terus-menerus, enjoy di dalam berbagai bayanganmu itu, sampai pada suatu ketika ada aja acara atau ada aja suatu hal di luar sana yang memungkinkan kamu bisa kenal lebih dekat dengan dia, bisa berinteraksi lebih jauh dengan dia. Kalian jadi tiba-tiba, banyak kesempatan untuk ketemu, banyak kesempatan untuk engage dan kawan-kawannya, sampai akhirnya pacaran. Itu kan dengan kata lain, walaupun mungkin saat itu kamu nggak kenal dengan law of attraction, law of assumption, manifesting, apapun itu labelnya, kamu udah mempraktekkan proses manifestasi. Sudah terjadi manifestasi. Begitu. Kamu suka sama suatu hal, yang dalam hal ini adalah SP, specific person, seseorang, kamu pengen punya satu hubungan dengan SP tersebut, terus habis itu kamu bayangkan, terus habis itu hubungan kamu terjadi, dan itu manifestasi. Gitu. Sebenarnya bisa sesimpel itu. Dan ini berlaku juga untuk proses manifestasi apapun. Secara konsep sebenarnya seperti itu gitu. Makanya aku sering bilang, coba deh kamu lihat berbagai pengalaman di dalam hidup kamu yang lalu, di mana walaupun kamu belum belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permanifestingan gitu, tapi kamu sebenarnya udah menerapkan berbagai prinsip manifestasi di dalam kehidupan kamu. Karena memang manifestasi itu senatural itu. Karena memang manifestasi itu bukan suatu hal yang spesial banget, hanya orang tertentu aja yang bisa. Enggak. Manifestasi itu merupakan hal yang natural, yang kalau misalnya kamu melakukannya dengan berkesadaran, di awal itu jadi kayak kemampuan atau suatu skill sebenarnya, suatu skill yang bisa dilatih supaya manifestasinya itu lebih terarah hasilnya, kayak begitu. Ini yang pengen aku ingetin lagi ke kamu, kalau kamu terutama dalam perjalanan manifestasi seseorang, manifestasi si dia di dalam hidup kamu, coba kamu ingat-ingat berbagai pengalaman di dalam hidup kamu, di mana ada sesuatu yang pernah kamu inginkan, terus kamu bayangkan, terus habis itu kamu mendapatkan apapun itu yang kamu inginkan di dalam hidup kamu ngelakuin manifestasi. That's it, sesimpel itu. Nggak peduli yang kamu inginkan itu besar atau kecil gitu ya, itu doesn't really matter. Buat ngingetin kamu juga, ketika kamu ngasih atensi, ngasih energi, ngasih perhatian, ngasih fokus ke satu hal, ke arah yang kamu mau, maka itu cenderungnya akan kamu lihat di realitas fisik kamu. Seperti itu, gitu. Jadi ini pesan singkat supaya kamu bisa ngurang-ngurangin ngelihat manifestasi itu sebagai suatu hal yang kayak spesial banget. Manifestasi merupakan hal yang natural banget di dalam hidup kita. Jadi kamu pun bisa mulai praktek manifestasi di dalam hidup kamu secara berkesadaran, sehingga nganggapnya nggak kayak kebetulan gitu. Jadi yang mau dilatih ketika kamu belajar hal seperti ini, belajar konsep manifestasi dari lensa manapun, mau itu law of attraction, law of assumption, reality transferring, A Course in Miracle, apapun itu ajarannya, dari manapun itu ajarannya, diharapkan kamu bisa lebih mengarahkan atensi, perhatian, fokus, energi kamu ke arah
bagaimana kamu mengalami hidup kamu. Jadi silakan lihat pengalaman hidup kamu dan juga silakan melihat pada momen saat ini, pada kehidupanmu saat ini, pada CSP yang kamu manifestasikan pada saat ini itu di mana yang kamu ngada-ngadain suatu hal yang sebenarnya nggak perlu kamu ada-adain. Ngada-ngadain aturan baru yang sebenarnya nggak perlu ada aturan seperti itu. Nambah-nambahin masalah yang sebenarnya nggak perlu ada masalah seperti itu, kayak gitu. Untuk selanjutnya silahkan share juga di kolom komentar cerita-cerita kamu tentang manifestasi, atau kalau misalnya ada pertanyaan tentang manifestasi, yuk kita ngobrol lanjut di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. See you again in the next video. Bye-bye.